Sejak awal 2025, hubungan dagang antara Amerika Serikat dan Cina kembali memanas. Presiden Donald Trump menaikkan tarif impor terhadap produk Cina hingga 145%, yang kemudian dibalas oleh Cina dengan menaikkan tarif hingga 125% terhadap produk asal Amerika. Namun, pada pertengahan Mei, kedua negara sepakat untuk menurunkan tarif tersebut selama 90 hari. Amerika menurunkan tarif menjadi 30%, sementara Cina menurunkan menjadi 10%. Tidak selang berapa lama, Trump menuduh Cina melanggar kesepakatan tersebut tanpa memberikan rincian yang lebih spesifik. Perkembangan terbaru, Presiden Trump justru memperpanjang izin operasi TikTok di AS selama 90 hari. Awalnya, batas waktu penjualan TikTok ditetapkan pada 19 Januari, kemudian diperpanjang hingga 19 Juni, dan kini diperpanjang lagi. Langkah ini mengindikasikan bahwa TikTok digunakan sebagai alat tawar-menawar dalam negosiasi dagang antara Amerika dan Cina. Seorang pejabat Wall Street yang terlibat dalam proses negosiasi mengungkapkan bahwa Trump mungkin sengaja membiarkan status TikTok mengambang untuk memperoleh keuntungan strategis dalam paket kesepakatan yang lebih luas. Pertanyaan yang muncul adalah, apakah Trump serius dalam menerapkan tarif dagang ini? Ataukah hanya kertas sambal untuk menekan Cina dalam negosiasi? Ketidakpastian dalam kebijakan dagang Amerika-Cina ini tidak hanya berdampak pada kedua negara, tapi juga pada perekonomian global. Indonesia tentunya perlu berhati-hati terhadap kebijakan Trump ini. Meski pada kebijakan lalu, Indonesia juga terimbas tarif resiprokal. Namun, perang dagang yang digaungkan Trump terhadap Cina bisa berimplikasi negatif terhadap Indonesia. Permintaan terhadap komoditas ekspor utama Indonesia seperti batu bara, minyak sawit, dan karet pun berpotensi ikut turun. Produk manufaktur Indonesia yang tergantung pada baku impor dari Cina maupun Amerika pasti turut berdampak. Biaya produksi akan ikut naik. Inilah yang akan menyebabkan melemahnya daya saing produk Indonesia di pasar internasional. Namun, bukan berarti semuanya buruk. Dalam situasi ini, Indonesia bisa menjadi pihak ketiga yang diuntungkan. Beberapa perusahaan global mulai mencari alternatif lokasi produk di luar Cina untuk menghindari tarif Amerika. Vietnam tentu menjadi negara yang paling agresif, tapi negara kita punya potensi besar jika reformasi birokrasi dan insentif investasi bisa ditingkatkan.